Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Apa kabar anak-anak? Saya harap kalian sehat-sehat saja. Ingat, tetap terapkan pola hidup sehat dan selalu berpikir positif agar kita selalu sehat, bahagia, dan bersemangat. Anak-anak, apa yang saya bawa ini? Iya, betul, ini adalah gelas. Dua macam bentuk gelas. Kira-kira kenapa ya Bu Kang bawa gelas? Untuk minum, boleh. Tapi kenapa saya bawa gelas? Karena itu berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu materi seni rupa. Apa saja materi yang akan kita bicarakan? Kita akan membicarakan materi tentang menggambar model alam benda dengan mengambil benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya gelas ini. Penasaran ya? Oke, selanjutnya ikuti materi saya ya. Let's start it. Baik anak-anak, kita mulai ya. Materi kita pada kali ini adalah penerapan ragam hias pada benda keras, merupakan materi seni budaya seni rupa kelas 8. Pada materi ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep dan prosedur menggambar model, alat dan bahan menggambar model, dan yang ketiga adalah teknik menggambar model. Untuk tujuan pembelajaran, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian, mengidentifikasi setiap jenis, mengidentifikasi karakter, dan mampu menggambar model sesuai dengan karakter objek gambar. Silakan kalian bersiap-siap membuka buku seni budaya dan buka pada materi ini. Kemudian juga silakan untuk mengambil buku catatan apabila ada hal-hal yang ingin kalian catat. Kita lanjutkan ya. Konsep dan prosedur menggambar model. Apa sih sebenarnya pengertian dari menggambar model? Nah, menggambar model adalah kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Dapat berupa hewan, kumpulan manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar tersebut memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, yang akan kita pelajari adalah menggambar model dengan objek alam benda, benda-benda yang ada di sekitar kalian. Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Jadi nanti kalian menyiapkannya sendiri. Kita akan lihat beberapa contoh lukisan gambar model alam benda. Yang ini berwarna hitam putih, nanti ada teknik sendiri untuk menggambar hitam putih. Ya, bagus sekali. Kemudian kita akan melihat yang berwarna, seperti apa lukisan model alam benda yang berwarna. Ya, bagus ya. Oke, lanjut. Untuk objek alam benda ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bentuk. Jadi objek alam benda itu ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk sangkar, segitiga, dan seterusnya. Sedangkan strukturnya ada yang berupa bidang datar, ada yang melingkar, ada yang mengerucut, dan seterusnya. Model alam benda yang terkena sinar, nah itu akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda, sehingga nanti efek bayangan tersebut akan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Prinsip menggambar model. Nah, sebelum kita belajar untuk menggambar model, kita harus tahu dulu prinsip-prinsipnya apa saja. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah komposisi, yang kedua proporsi, yang ketiga keseimbangan, dan yang keempat adalah kesatuan. Apa itu komposisi? Yaitu cara menyusun dan mengatur objek
yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Sedangkan proporsi itu perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model dengan gambar yang diamati. Kemudian untuk keseimbangan itu adalah keselarasan dari benda-benda tersebut. Kemudian yang terakhir harus ada kesatuan, yaitu keserasian dalam pengaturan objek gambar. Itu ya prinsip-prinsip gambar model. Nah, untuk komposisi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah komposisi simetris. Apa itu? Yaitu benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Itu adalah komposisi simetris. Selanjutnya ada komposisi asimetris, yaitu benda yang diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ya. Kebalikan dengan yang simetris tadi. Yang ketiga adalah komposisi sentral. Apa itu? Yaitu benda atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Nah, itu adalah jenis-jenis dari komposisi. Berikutnya adalah prinsip proporsi. Apa tadi proporsi? Masih ingat? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, kalau kalian lihat dua gambar ini juga proporsinya sudah bagus ya. Ada proporsi antara benda yang satu dengan benda yang lain. Oke, lanjut. Keseimbangan, prinsip yang ketiga. Apa itu? Ya, keseimbangan dapat diperoleh dengan membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang menggambar. Itu ya, keseimbangan. Dan prinsip yang terakhir adalah kesatuan, yaitu benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga menghasilkan gambar yang baik. Nah, kita lihat ada kesatuan. Ya, ini seperti apel yang sudah dibelah, kemudian ada yang terjatuh begitu saja di meja. Sedangkan yang ini adalah ada kesatuan, bahwa ini adalah alam, ada kupu-kupu, bunga, dan seterusnya. Ya anak-anak, secara jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita mempelajari prinsip-prinsip, kita akan mempelajari unsur-unsur menggambar model. Apa saja? Perhatikan ya, dalam menggambar model, kalian harus memperhatikan unsur-unsur yang ada. Misalnya, garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terangnya. Sekarang kita akan belajar apa saja alat dan bahan menggambar model. Nah, sebelum kalian menggambar, kalian harus tahu dulu alat dan bahan yang harus kalian siapkan untuk menggambar model. Yang pertama tentu saja pensil. Ya, kalian pasti tahu banyak sekali jenis pensil yang ada. Nah, ini contohnya pensil-pensil yang disiapkan untuk menggambar model. Ada pensil yang dengan huruf H, 2H atau H, itu sifatnya keras. Kemudian ada HB, nah itu medium. Kemudian ada B sampai 2B, itu lunak. Jangan lupa juga kalian siapkan peraut untuk menguncingkan pensil. Lanjut. Yang kedua, penghapus. Ya, pilih penghapus yang lunak dan lentur agar ketika kalian membersihkan garis-garis pensil itu tidak merusak kertas. Yang ketiga tentu saja kertas. Nah, kertas yang bagaimana yang bagus untuk dipakai menggambar? Pilih kertas gambar yang sesuai, jangan terlalu tipis.
Ya, pilih yang bertekstur. Kenapa? Kalau terlalu tipis atau terlalu licin, nanti akan membuat kita kesulitan dalam pewarnaan atau mengarsir. Biasanya akan mengumpul di tengah. Untuk ukuran itu ada ukuran A3 dan A4. Ya, untuk menggambar bisa A3, bisa A4. Kemudian, apalagi yang kita butuhkan? Nah, kalau kita ingin gambar kita itu berwarna seperti dalam contoh tadi, tentu saja kita membutuhkan yang namanya pensil warna. Ya, penggunaannya bisa dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Kalian pasti sudah familiar lah dengan pensil warna ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Krayon. Ya, krayon juga bisa dipakai untuk mewarnai model gambar kita. Ada dua, yang berbasis lilin dan berbasis berbasis lilin dan juga berbasis kapur. Ya, jadi kalau kalian beli krayon itu ada dua macam. Dan yang keenam, kalau kalian menginginkan untuk menggunakan cat air, silahkan. Ya, sekarang cat air banyak sekali bentuknya. Ya, dua yang sering dipakai itu adalah yang berbentuk batangan dan berbentuk tube, yang menggunakan palet, tube atau tube ya, tube ya. Sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan di kemasannya, sehingga kalian bisa menggunakannya dengan praktis. Nah, itu alat-alat yang kita butuhkan di dalam menggambar model alam benda. Sekarang teknik menggambar model atau alam benda. Bagaimana tekniknya? Secara teoritis akan kita lihat langkah-langkah dalam menggambar model alam benda. Ya, apa saja langkahnya? Yang pertama, tentu saja kalian menyiapkan model objek gambar yang akan kalian jadikan objek untuk menggambar. Contohnya kalian bisa menyusun gelas, vas, atau kalau kalian mau di luar ada pot ya dengan bumbunya juga silahkan. Setelah menyiapkan model objek, siapkan papan atau meja gambar. Biasakan menggambar pada permukaan miring, bukan permukaan datar. Jadi sebaiknya kalau kita menggambar itu kanvasnya itu miring, tidak di atas meja. Kenapa? Karena kalau permukaan datar itu biasanya dapat mengakibatkan distorsi tidak proporsional. Lanjut, menyiapkan alat gambar seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian mulailah menggambar dengan membuat sketsa menggunakan pensil 2H atau H, tipis saja agar mudah dihapus sketsanya. Apabila sudah sesuai, sudah sreg, silakan untuk diperjelas atau dipertebal dengan pensil HB, B atau 2B. Dan yang terakhir, apabila kalian ingin mewarnai, silahkan dengan pewarnaan, dengan krayon boleh, pensil warna boleh, cat air boleh. Tapi apabila kalian ingin gambar tersebut hitam putih, kalian tinggal mengarsir dengan pensil yang ada. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menggambar model. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, anak-anak? Jelas ya, penjelasan yang singkat ini saya harapkan akan membuat kalian mengerti bagaimana cara untuk menggambar model. Nah, sudah jelas anak-anak? Baik, kali ini saya akan memutarkan video tutorial cara menggambar model. Yang akan memandu untuk tutorial ini adalah teman saya yang jago sekali menggambar, yaitu Pak Hari. Silakan Pak Hari.
Bagaimana anak-anak? Keren ya? Dan ternyata menggambar itu mengasihkan juga. Nah, karena kalian sudah mengikuti semuanya, saya berharap kalian sudah memahami bagaimana konsep, prosedur, prinsip menggambar model, dan kalian juga bisa langsung menerapkannya. Selesai sudah materi kita untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Tetap semangat ya. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.